Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang teori kesepadanan dalam penerjemahan. Dalam video ini, kita akan membahas definisi dan sejarah singkat teori kesepadanan. 3 kesepadanan dalam penerjemahan yang meliputi kesepadanan formal, formal equivalence, kesepadanan dinamis, dynamic equivalence, dan kesepadanan optimal, optimal equivalence. Selain itu, kita juga akan membahas kelebihan dan kekurangan masing-masing teori kesepadanan tersebut. Teori kesepadanan, equivalence theory, dalam studi penerjemahan menggali konsep pencapaian kesepadanan antara teks sumber, ST, dan teks target, TT, dengan tujuan mencapai efek atau makna yang serupa meskipun terdapat perbedaan linguistik dan budaya antara keduanya. Penerapan teori ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang bahasa dan budaya kedua teks yang terlibat serta keterampilan kreatif dalam menavigasi perbedaan tersebut. Teori kesepadanan, equivalence theory, dalam studi penerjemahan. Pertama kali diperkenalkan oleh Eugene Nida, seorang ahli dalam bidang linguistik, terapan, dan penerjemahan. Nida, yang lahir pada tahun 1914 dan meninggal pada tahun 2011, merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam pengembangan teori dan praktik penerjemahan modern. Selama karirnya, Nida membuat banyak kontribusi signifikan dalam bidang penerjemahan, termasuk pengembangan teori kesepadanan, yang menjadi salah satu konsep fundamental dalam studi penerjemahan. Konsep kesepadanan yang diusulkannya menggarisbawahi pentingnya mencapai kesesuaian makna antara teks sumber dan teks target, meskipun terdapat perbedaan linguistik dan budaya antara keduanya. Dengan pendekatan yang inovatif, Nida menyelidiki cara untuk memfasilitasi komunikasi lintas bahasa dengan lebih efektif, termasuk mengidentifikasi strategi dan teknik penerjemahan yang dapat digunakan untuk mencapai kesepadanan yang optimal. Karya-karya Nida, seperti bukunya yang terkenal Towards a Science of Translating, yang diterbitkan pada tahun 1964, telah menjadi landasan penting bagi studi penerjemahan modern dan memberikan inspirasi bagi generasi penerjemah dan ahli bahasa lainnya. Kesepadanan formal adalah pendekatan penerjemahan yang menekankan pada pemeliharaan kesetiaan terhadap teks sumber dalam segala aspek, termasuk struktur kalimat, kosakata, dan gaya. Pendekatan ini berfokus pada reproduksi yang setia dari teks sumber ke dalam bahasa target. Penerjemah berusaha mempertahankan kesetiaan terhadap setiap unsur linguistik dan struktural dalam teks sumber tanpa mengubah atau menambahkan apapun dalam prosesnya. Perhatikan contoh kesepadanan formal ini. Dalam teks sumber bahasa Indonesia, kalimatnya adalah anjing berlari di taman. Dan ketika diterjemahkan ke bahasa Inggris, menjadi the dog runs in the park. Dalam contoh ini, penerjemah mempertahankan struktur dan kosakata teks sumber dengan seakurat mungkin dalam terjemahan. Walaupun ini dapat memastikan kesepadanan formal antara kedua teks, namun terjemahan tersebut mungkin terdengar agak kaku atau kurang alami dalam bahasa Inggris. Kelebihan dari kesepadanan formal adalah, pertama, pendekatan formal cenderung mempertahankan kesetiaan terhadap teks asli, dengan mengutamakan kesepadanan struktural dan leksikal antara teks sumber dan target. Kedua, dalam konteks penerjemahan teks teknis atau ilmiah, pendekatan formal dapat memastikan keakuratan terminologi dan konsep-konsep khusus. Dan ketiga, dalam penerjemahan dokumen hukum atau kontrak, kesepadanan formal dapat memberikan jaminan yang diperlukan terhadap ketepatan dan kejelasan maksud hukum. Namun kekurangannya adalah, pertama, kesepadanan formal cenderung menghasilkan terjemahan yang terkadang terdengar kaku atau tidak alami dalam bahasa target, karena penekanan yang lebih besar pada struktur bahasa daripada pada makna, dan kedua, pendekatan ini mungkin gagal dalam menangkap nuansa budaya atau idiomatik yang terkandung dalam teks asli, yang dapat mengurangi daya tarik atau keterbacaan terjemahan. Kesepadanan dinamis adalah pendekatan penerjemahan yang menekankan pada komunikasi pesan atau makna yang sama dengan teks sumber tanpa memperhatikan secara harfiah struktur atau kata-kata spesifik.
Pendekatan ini lebih memperhatikan makna yang disampaikan oleh teks sumber dan tujuan komunikatifnya. Penerjemah memiliki kebebasan untuk menyesuaikan ekspresi dan gaya bahasa dalam teks target agar sesuai dengan norma dan konvensi bahasa target, serta memastikan pemahaman yang maksimal oleh pembaca target. Perhatikan contoh penerjemahan dengan kesepadanan dinamis, dynamic equivalence, berikut ini. Teks sumber bahasa Indonesia. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ini diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi where there's a will, there's a way. Dalam contoh ini, penerjemah lebih fokus pada penyampaian makna atau inti pesan dari teks sumber daripada mempertahankan struktur atau kata-kata secara harfiah. Terjemahan tersebut menggunakan idiom yang umum digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyampaikan makna yang sama dengan teks sumber. Kelebihan kesepadanan ini adalah, pertama, pendekatan dinamis memungkinkan penerjemah untuk menyesuaikan teks dengan konteks, budaya, dan sosial pembaca target yang menghasilkan terjemahan yang lebih alami dan mudah dimengerti. Kedua, dengan memperhitungkan makna dan efek komunikatif daripada kesetiaan struktural, pendekatan dinamis memberikan kebebasan kepada penerjemah untuk mengekspresikan pesan dengan lebih kreatif dan efektif. Dan yang ketiga, kesepadanan dinamis mengakui bahwa bahasa adalah dinamis dan bervariasi, sehingga memungkinkan variasi dalam ekspresi dan gaya bahasa dalam terjemahan. Namun, di balik kelebihannya, setidaknya ada 3 kekurangan, yaitu, pertama, terjemahan yang terlalu longgar atau bebas dapat menghasilkan kehilangan makna atau presisi dalam menyampaikan pesan asli dari teks sumber. Kedua, pendekatan dinamis mungkin menghasilkan terjemahan yang lebih bervariasi dalam gaya dan penekanan, yang dapat menyulitkan pembaca untuk mengidentifikasi konsistensi atau kesamaan antara teks sumber dan target. Dan yang ketiga, dalam konteks penerjemahan teks yang sangat teknis atau ilmiah, pendekatan dinamis mungkin kurang cocok untuk mempertahankan akurasi terminologi atau konsep-konsep spesifik. Kesepadanan optimal adalah pendekatan penerjemahan yang mencari keseimbangan terbaik antara kesetiaan terhadap teks sumber dan efektivitas komunikatif dalam bahasa target. Pendekatan ini mempertimbangkan konteks, tujuan, dan audiens dalam memilih strategi penerjemahan yang tepat. Penerjemah mencoba untuk mencapai kesetiaan yang memadai terhadap makna dan gaya teks sumber, sambil memastikan kejelasan, keterbacaan, dan keberterimaan maksimal dalam teks target. Perhatikan contoh penerjemahan dengan kesepadanan optimal, optimal equivalence, berikut ini. Teks sumber bahasa Indonesia. Makanan ini enak sekali. Diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi, this food is delicious. Dalam contoh ini, penerjemah mempertahankan esensi atau makna dari kalimat sumber sambil mengadaptasi ekspresi dan struktur kalimat yang sesuai dengan norma dan konvensi bahasa Inggris. Terjemahan ini mencapai kesepadanan yang optimal dengan mempertahankan makna dan menyesuaikan gaya bahasa dengan pembaca target. Ya, kelebihan dari teori kesepadanan ini adalah, pertama, pendekatan optimal mencari keseimbangan antara kesetiaan terhadap teks asli dan kemampuan komunikatif dalam bahasa target yang dapat menghasilkan terjemahan yang akurat dan mudah dimengerti. Kedua, dengan menggabungkan elemen dari kedua pendekatan sebelumnya, pendekatan optimal memberikan kebebasan kepada penerjemah untuk memilih strategi yang paling sesuai dengan kebutuhan kontekstual dan pembaca target. Dan yang ketiga, dalam pendekatan ini, penerjemah memperhitungkan nuansa budaya dan konvensi bahasa untuk menciptakan terjemahan yang mempertahankan makna dan keaslian teks asli. Kekurangan dari kesepadanan jenis ini adalah, pertama, pendekatan optimal membutuhkan penilaian profesional yang cermat dan pemahaman mendalam tentang kedua teks yang terlibat, yang dapat mengharuskan penerjemah untuk membuat keputusan yang sulit dalam proses penerjemahan. Kedua, dalam beberapa kasus, terutama dalam penerjemahan teks yang sangat teknis atau ilmiah, mencapai kesepadanan optimal antara teks sumber dan teks target mungkin sulit atau tidak memungkinkan. Dan yang terakhir adalah, pendekatan ini membutuhkan keterampilan dan keahlian yang tinggi dari penerjemah untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara kesetiaan terhadap teks asli dan keefektifan dalam komunikasi.
Terima kasih telah menonton video penjelasannya dan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar bisa sama-sama membawa manfaat bagi yang lain. Sampai jumpa di video penjelasan selanjutnya.